Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan memaparkan materi tentang aspek hukum dalam studi keuangan bisnis. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi keuangan bisnis, sebelumnya perkenalkan nama saya Mara Umar selaku pemateri pertama dan Nur Hafizah pemateri kedua, Tita Mutmainah pemateri ketiga, dan Aiwati dari sekolah sebagai pemateri terakhir. Pengertian aspek pengembangan usaha. Tujuan utama dari pengembangan usaha adalah untuk menciptakan pertumbuhan laba yang berkelanjutan, memperluas cakupan pasar, meningkatkan daya saing, serta memastikan bahwa bisnis mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Pengembangan usaha adalah suatu proses yang berkelanjutan, tidak bersifat statis, dan memerlukan inovasi serta kepemimpinan strategis yang responsif terhadap dinamis pasar global. Rencana ekspansi bisnis, produk, pasar, lokasi. Rencana ekspansi bisnis merupakan strategi pertumbuhan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan daya saing dan memperbesar jangkauan pasar sebuah usaha. Secara umum, ekspansi bisnis dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk utama, yaitu ekspansi produk. Ekspansi produk melibatkan pengembangan varian baru dari produk yang sudah ada. Peluncuran ini produk baru atau meningkatkan kualitas dan fitur baru untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar. Kedua, ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar meliputi upaya untuk memasuki wilayah geografis baru, baik nasional maupun internasional, atau menjangkau kelompok demografis yang sebelumnya belum menjadi target utama. Yang ketiga, ada ekspansi lokasi. Ekspansi lokasi merujuk pada pembukaan cabang baru, outlet fisik, kantor distribusi, atau bahkan fasilitas produksi di wilayah yang dinilai memiliki potensi pasar yang tinggi. Materi yang ketiga yaitu sebagai strategi manajemen risiko. Inovasi dan diversifikasi merupakan dua pilar strategi dalam pengembangan usaha yang saling melengkapi. Keduanya tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan, tetapi juga meningkatkan ketahanan bisnis terhadap dinamika dan ketidakpastian pasar. Yang pertama, inovasi sebagai fondasi pertumbuhan usaha. Inovasi dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan atau mengadopsi ide, produk, layanan, atau proses baru yang menawarkan nilai tambah bagi pelanggan dan organisasi. Kedua, diversifikasi sebagai strategi manajemen risiko. Tujuan utama dari diversifikasi adalah mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pendapatan dan menyebarkan risiko bisnis ke berbagai sektor atau segmen pasar. Diversifikasi terbagi ke dalam dua bentuk utama. Yang pertama, diversifikasi horizontal yang merujuk pada penambahan sejenis produk yang masih berada dalam kategori pasar yang sama. Kedua, diversifikasi vertikal merupakan ekspansi ke aktivitas bisnis yang mendukung atau melengkapi rantai pasokan internal perusahaan. Selanjutnya itu bentuk kerjasama strategi. Yang pertama, joint venture atau usaha patungan, merupakan identitas bisnis baru yang dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk berbagai kepemilikan, kendali, dan keuntungan. Yang kedua yaitu aliansi strategi. Aliansi strategi adalah bentuk kerjasama dan ekuitas di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan independensi hukum tetapi saling bekerja sama dalam aspek tertentu. C yaitu Frenzy Health merupakan model kerjasama di mana pihak pemilik merek Frenzy Health memberikan hak kepada pihak lain, Frenzy Health, untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem yang sama. Yang ketiga yaitu manfaat strategi dari kemitraan. Adapun beberapa strategi pembiayaan yang lazim digunakan dalam konteks pengembangan usaha. Yang pertama, pendanaan internal atau retainer earnings atau lebah ditahan merupakan sumber pendanaan internal paling ideal karena tidak menimbulkan kewajiban hutang atau pelepasan saham. Yang kedua, pinjaman bank atau lembaga keuangan. Sumber pendanaan eksternal tradisional ini memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan operasional maupun investasi modal. Adapun yang ketiga, modal ventura atau ventura capital menjadi pilihan utama bagi usaha rintisan atau startup atau bisnis inovatif dengan potensi pertumbuhan tinggi tetapi belum memiliki profit stabil. Yang keempat yaitu crowdfunding. Adapun yang kelima yaitu penerbitan saham. Yang keenam yaitu strategi kombinasi, menekankan pentingnya penyusun
struktur modal yang optimal dalam praktiknya. Materi berikutnya yaitu proyeksi pertumbuhan jangka panjang. Proyeksi pertumbuhan jangka panjang merupakan bagian integral dari perencanaan strategis yang mencerminkan arah, perkembangan dan ambisi bisnis dalam kurun waktu menengah hingga panjang, umumnya 5-10 tahun ke depan. Selanjutnya yaitu elemen utama dalam proyeksi pertumbuhan. Yang pertama yaitu estimasi pendapatan. Menganalisis tren penjualan masa lalu dan menggabungkannya dengan asumsi pertumbuhan pasar serta strategi ekspansi yang direncanakan. Yang kedua yaitu margin keuntungan. Proyeksi profitabilitas mencakup estimasi margin kotor, margin operasional, dan margin bersih yang akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas untuk investasi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Yang keempat, ekspansi geografis. Selanjutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Yang pertama yaitu faktor pemicu perubahan pasar dan teknologi. Yang pertama yaitu transportasi digital. Yang kedua yaitu perilaku konsumen yang berubah. Konsumen semakin mengutamakan pengalaman, personalisasi, dan akses instan terhadap produk atau layanan. Yang ketiga yaitu persaingan global. Perusahaan tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga menghadapi kompetitor lintas negara dengan teknologi dan strategi agresif. Yang keempat yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya yaitu strategi adaptasi yang efektif. Yang pertama yaitu penerapan teknologi digital dalam operasional. Digitalisasi proses bisnis mulai dari rantai pasok produksi hingga layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Yang kedua yaitu penguatan digital marketing dan analisis. Yang ketiga yaitu percepatan inovasi produk dan layanan. Perusahaan harus memiliki innovation pipeline yang responsif, didorong oleh riset dan pengembangan atau R&D. Yang keempat yaitu monitoring pasar secara proaktif. Pengembangan sistem business intelligence dan competitive analysis memungkinkan perusahaan menangkap sinyal perubahan pasar lebih awal dan menyusun respons strategis dengan cepat.